Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Suwibah Karanganyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Semoga apa yang telah kita laksanakan menjadikan amal soleh untuk kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya nanti kita semuanya mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Suwibah Karanganyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya Hari Surasman, penyuluh agama Islam ahli pertama KUA Tasikmadu, Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, akan mengisi tausiah menjelang berbuka puasa bersama Radio Suwibah dengan tema membangun kesolehan lingkungan atau kesolehan ekologis. Di antara anugerah Allah yang harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya syukur adalah penciptaan alam dengan segala isi yang diperuntukkan bagi kemaslahatan hidup manusia. Secara lugas Al-Quran memperjelas bahwa bumi seisinya memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memfasilitasi kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa taala dan memfasilitasi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah, zat yang telah menjadikan bumi sebagai alas bagi manusia, langit sebagai atap, dan Allah turunkan air hujan dari langit. Lalu Dia keluarkan darinya berbagai buah-buahan sebagai rizki bagi kalian semuanya. Karenanya janganlah kalian menjadikan sesembahan lain sebagai saingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian mengetahui bahwa hanya Allah Tuhan yang semestinya disembah. Membangun kesalehan lingkungan maksudnya adalah bumi kita jadikan alas. Bumi diciptakan dalam kondisi ideal untuk dihuni, digunakan untuk tidur dan berjalan di atasnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh bumi dalam kondisi sangat keras, seperti batu. Allah juga menjadikan bumi bersamaan dengan air atau benda cair. Allah juga menciptakan di dalam bumi tanah, sehingga
dapat kita pijak. Kemudian Allah juga menciptakan tumbuhan, kemudian hewan, buah-buahan dan lain sebagainya. Yang dalam hal ini menunjukkan bahwa bumilah tempat ideal yang digunakan oleh umat manusia, oleh makhluknya untuk hidup. Andaikan seluruh bumi dijadikan oleh Allah sangat keras seperti batu, maka akan sangat sulit atau menyusahkan manusia dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Demikian pula andaikan seluruh bumi dijadikan sangat cair seperti air, maka akan sangat merepotkan manusia untuk hidup di atasnya. Allah menjadikan bumi dalam kondisi sangat ideal dihuni. Sebagian berupa bebatuan, sebagian lagi berupa air, berupa tanah, berupa tumbuhan, berupa makhluk hidup yang lainnya. Selain nyaman untuk dihuni, kondisi ideal bumi seperti ini juga memudahkan manusia untuk bercocok tanam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Memudahkannya untuk mendirikan sebagai bangunan dan infrastruktur untuk keperluan hidupnya. Memudahkan untuk menggali sumur, mengaliri irigasi atau sungai-sungai buatan untuk kepentingan hidup manusia. Demikian penjelasan ini disampaikan oleh Syekh Nizamuddin An-Nasaiburi dalam kitab tafsir Gharaibul Quran juz 1 halaman 120. Karenanya penciptaan bumi yang sangat ideal untuk dihuni harus disyukuri dengan sebenar-benarnya. Baik syukur secara lisan dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian penciptaan bumi ini juga kita syukuri dengan hati, yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya menyembah dan menghambakan diri kita kepadanya. Selain itu, kita juga patut bersyukur dengan perbuatan kita, utamanya dengan merawat alam ini dan memanfaatkannya dengan sebijak dan sebaik mungkin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Boleh kita menggunakan bumi dan seisinya untuk kepentingan hidup kita, akan tetapi kita juga harus diimbangi dengan kesadaran menjaga keberlangsungannya untuk generasi yang akan datang. Boleh kita mengambil airnya, tanahnya, segala tambang yang berada di perut bumi. Akan tetapi kita juga harus disertai dengan menjaga keseimbangan alam secara benar. Cara bersyukur dengan kesadaran ekologis seperti inilah yang akan mendatangkan keberkahan hidup bagi manusia sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika Tuhanmu memberitahu bila kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut kepada kalian, dan bila kalian mengkufurinya, sungguh siksaku amat pedih. Semakin kita merawat alam sebagai perwujudan syukur kepada Allah atas nikmatnya, maka semakin kita menjaga keseimbangan alam. Semakin banyak pula keberkahan yang akan kita terima. Demikian pula sebaliknya, semakin kita merusak alam, semakin kita mengeksploitasinya tanpa memikirkan keseimbangan alam, maka semakin banyak pula kerugian dan musibah yang akan kita alami. Baik musibah di dunia seperti banjir, tanah longsor dan semisalnya, maupun musibah di akhirat kelak dengan panasnya api neraka. Karenanya kesadaran menjaga kelingkungan, kesadaran untuk menjaga dan merawat sebaik-baiknya menjadi keharusan manusia yang hidup di atasnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk itu mari mulai hari ini kita populerkan kesolehan lingkungan atau kesolehan ekologis, yaitu sebuah nilai yang menandai kesolehan individu
dari sikap ramah terhadap lingkungan. Kita semuanya mengetahui bahwa telah merasakan sendiri dampak kerusakan lingkungan dengan berbagai indikatornya. Sebagaimana kita ketahui semuanya terjadinya pemanasan global, pencemaran pada tanah, udara, air, kemudian terjadinya banjir, gempa, rob, krisis air bersih, punahnya ragam hayati, dan kerusakan pada dasar laut. Kesolehan lingkungan dapat diwujudkan oleh seorang muslim dengan melakukan penghijauan, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi emisi karbon dengan menggunakan transportasi publik atau transportasi yang ramah akan lingkungan. Selain itu, kita juga dapat melakukannya dengan meminimalisir penggunaan plastik dengan membawa tumbler pada sebuah acara atau goodie bag saat berbelanja, menggunakan listrik secara hemat dengan mematikan alat elektronik yang tidak terpakai dan berhemat air. Hadirin jamaah rahimakumullah, selain beberapa hal tersebut, kesolehan lingkungan dapat diwujudkan dengan menghindari pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, penangkapan ikan dengan alat yang tidak dibenarkan, pengusiran hama dengan pestisida atau zat berbahaya lainnya. Selain itu juga alih fungsi lahan dari lahan hijau menjadi lahan perumahan atau lahan industri, ekstraksi besar-besaran dari sumber daya alam, dan tindakan mafsadah atau tindakan lain yang dapat merusak alam. Islam sendiri menitipkan amanah penciptaan manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu untuk menjaga kelestarian alam dan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita perlu menginternalisasikan nilai-nilai kesalehan lingkungan sehingga tertanam di dalam diri kita sebuah kebiasaan hidup untuk senantiasa merawat dan menjaga dengan baik lingkungan yang kita tempati, lingkungan yang menjadi tempat kita hidup, supaya lingkungan itu menjadi lingkungan yang senantiasa hijau, asri, dan senantiasa memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Kita pun juga menyadari bahwa kesalehan ekologis atau kesolehan lingkungan demikian juga dapat kita lakukan di setiap saat, di setiap waktu, fi kulli makan wa fi kulli zaman, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Mari kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa menjadikan alam ini, menjadikan dunia ini bersahabat dengan kita dengan cara menjaga kesolehan lingkungan dan menjaga kesolehan ekologis, sehingga ketika diri kita sendiri, dimulai dari diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, berusaha untuk melaksanakan kesolehan ekologis atau kesolehan lingkungan, maka akan terciptanya lingkungan yang baik, lingkungan yang senantiasa memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita, dan untuk makhluk hidup yang ada di dunia ini. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan di dalam setiap melaksanakan ketaatan, melaksanakan kesolehan lingkungan atau kesolehan ekologis. Semoga hal kecil yang kita laksanakan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita dan kepada anak turun kita di masa-masa yang akan datang. Dan yang terpenting adalah menjaga kesolehan ekologis atau menjaga kesolehan lingkungan adalah bentuk rasa syukur
atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat-nikmat yang lain akan ditambahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.